kenikmatan tersendiri ketika kami ada di dalam penyembahan, ketika kami berdiri menikmati kebaikan Tuhan. Kami diberkati dengan kehadiran-Mu Tuhan. Kau sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kuasai ruangan ini serta ruangan hati kami yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya tentunya, serta tuan rumah, gembala, sidang, seluruh koordinator di tempat ini dan jemaat Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah peribadatan. Saudara bersuka cita? Amin. Ketika kita ada di dalam pujian dan penyembahan, maka I feel something different. Anda juga pasti memiliki perasaan yang sama dengan saya. Ada sesuatu yang lain dan beda. Artinya beda dengan apa yang kita rasakan kalau kita menghadapi persoalan hidup. Kita ada di dunia sana, kita sedang bekerja, kita sedang ada di keluarga kita. Beda dengan pada saat kita ada di bawah kaki Tuhan. Kita merasakan rasa aman itu. Kita merasakan kenikmatan yang dunia tidak bisa berikan. Dan itu bisa terjadi kalau saya dan Anda di tempat ini menjadi penyembah yang benar. Manfaatkan waktu yang ada, entah di dalam kehidupan kita, juga di dalam peribadatan, khususnya ketika kita masuk di momen itu. Otherwise, you gonna miss it. Kita akan kehilangan itu. Dan itu adalah makna daripada peribadatan sesungguhnya. Apa itu? When God comes to us. Ketika Tuhan melawat kita. Apa sih yang kita cari pada saat kita beribadah? Bukankah kita cari Tuhannya? Apa yang kita cari? Perjumpaan pribadi itu. Oleh sebab itu, bagi saya, penyembah yang benar akan mendapatkan segalanya dari Tuhan. Saudara mau menjadi penyembah yang benar? Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Ini yang merubah khotbah saya untuk yang kelima, ya. Penyembahan itu ada di dalam satu kebenaran firman Tuhan, ayat yang sangat terkenal, Yohanes 4 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Stop. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ini kata Yesus. Saat itu akan datang, bicara tentang the future. And the time will welcome. And the time will come. Dan dilanjutkan dengan kata, and now it's about time. Ketika Yesus mengatakan, tetapi saatnya akan datang, ini bicara tentang saya dan Anda di tempat ini.
For me and for you. Dan ketika dia katakan, dan sudah tiba sekarang, it means that. Itu berarti bahwa murid-murid pada saat itu masuk dalam rencana itu. Saya dan Anda di tempat ini, di waktu yang berbeda, juga masuk di dalam rencana itu. And now it's about time. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Karena dia adalah sumber daripada penyembahan itu sendiri. Jadi tidak ada kata past tense, tidak ada kata yang lewat ketika Yesus ada, karena Yesus tidak pernah pakai kata past untuk dirinya sendiri. When Abraham was, I am, dia adalah present. Amin saudara. Dia adalah hari-hari itu sendiri. Dia adalah waktu itu sendiri. Dia adalah kebutuhan kita sendiri. Dia adalah pencipta kita sendiri. Dia adalah sumber dari segalanya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan keterangan seperti itu, kenapa kita ragu untuk menjadikan kita penyembah yang benar? Penyembah yang benar adalah pribadi Kristen yang telah ditebus oleh Kristus, yang sadar betul bahwa hidupnya karena kasih karunia Tuhan, dan dia bersungguh-sungguh di dalam pujian, di dalam doa. Dia fokus di dalam pujian dan doa. Dan dia memiliki hati yang hancur dalam pujian dan doa, sehingga akhirnya pujian dan doanya berubah menjadi penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sedang memuji, saudara, kalau kita sedang berdoa, we have to ignore. Kita harus abaikan kiri kanan. Because you are dealing with, karena Anda sedang berhadapan dengan pribadi yang lebih besar dari sekeliling Anda. Kenapa? Nanti manfaatnya buat kita. Anda sakit encok kan orang lain gak merasakan. Betul ya? Manfaatnya bagi kita. When you say, I have decided to follow Jesus, itu bisa seketika encok hilang. No turning back. Kata no turning back berarti nggak usah lihat kanan kiri, nggak usah mundur. No turning back. The cross before me, the word behind me. No turning back. No turning back. Means Yesus di depan kita, yang dunia di belakang. Lihat istri, mana sih istri gue? Itu di belakang. It doesn't mean, gak berarti bahwa we don't care, kita gak peduli dengan istri, care. Tapi kalau udah dealing with God, ini udah nomor 2. Ya mau ke WC, biarin dia punya kaki. Halo? Gak usah dipanggil lagi, psst, psst, mau kemana mah? Terus jawab, tahu jalannya. Ntar dia bisa jawab, no turning back gitu. Jadilah penyembah yang benar. Ya? Nggak usah disuruh-suruh, ya? Nggak usah dilatih lagi tiap minggu. Udah, itu kata saya sederhana, fokus. Nggak usah lihat kanan kiri, hancurkan hatimu. Nggak usah dipukul-pukul, jadi sesek. Nanti datang ke dokter Yanto bukan mau konseling. Oke ini dong. Kenapa ya ibu? Penyakit udah menua, apa tahunan, apa genetika? Saya pukul-pukul sendiri dok. Terus Alkitab bilang begini, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Ini daging nih. I have decided follow Jesus, no turning back,
no turning back. Udah dibilang, the cross before me, the clothes behind me. Ini the clothes jadi before me, the clothes before me, and the cross behind me. Fokus, nggak lama, 2-3 menit, nggak usah Lord mana, Tuhan mana sih? Nggak usah dibegitu-begitukan, terus punya hati yang hancur. The cross before me, the word behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Udah deh. Kalau kita fokus, udah lupa hutang. Tapi jangan lupa jalan pulang. Lupa tuh, punya masalah karena udah Christ is enough for me. Dia lebih dari ongkos kita, saudara. Iya kan? Dia lebih dari kebutuhan kontrak rumah besok. Christ is enough for me, more than enough. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Every need I need. Apa yang kita butuhkan? Kontrak rumah ada di dia. Ngapain kita harus buka-buka BB dalam penyembahan? Oh lagi penyembahan bego. Saya takutnya begini loh. Tiba-tiba begini, gua tahu lo yang bego. Ini siapa nih? Tuhan. Waduh. Bisa lo begitu, waduh. Lo yang bego. Siapa ini? Tuhan. Waduh. Bisa aja. Dulu waktu saya mau kasih orang susah gitu, saya pikir udah kasih ala kadar, kan ada ala kadarnya, ada ala Amerika, ada ala Yesus, ada tuh. Saya mau kasih ala kadarnya gitu. Tiba-tiba kayak saya dengar suara gitu. Di mana engkau pada saat aku susah? Saya takut dia Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Hati-hati loh, ya. Terus begitu Anda kasih ala kadarnya, terus tiba-tiba dia menghilang di depan Anda. Mana? Tadi siapa tuh? Tuhan bilang, aku. Ya Tuhan, nih masih ada nih Tuhan. Nah, inti khotbah saya begini. Kalau begitu, dalam penyembahan ada kuasa. The power of worship. Actually, tidak harus ya kita sampai puasa 40 hari 40 malam. Nggak makan, nggak minum, nggak nonton TV, nggak baca koran, nggak di rumah, nggak ada keluarga. Nanti Anda bingung sendiri loh. Di mana sih gue? Nah lu. Ada orang suka aneh-aneh. Mau kaya 8 hari di gua. Aduh, ngapain? Dipatuk ular. Di gua. Ada yang di air terjun ya, 3 hari 3 malam. Kena air bolong. Ada aja. Terus apa ya? Ginkang. Sesek napas. Mendingan ini. Cara sehat untuk hidup. Jadi penyembah-penyembah yang benar. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apa yang kita bisa dapatkan? Atau ada apa di balik penyembahan itu? Atau apa yang Anda peroleh kalau Anda menjadi penyembah-penyembah yang benar? Yang pertama, ayat yang ke-23 katakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus, must. Kata harus tidak bisa tidak boleh tidak. Berarti ketika saya dan Anda di tempat ini menjadi penyembah yang benar, saya dan Anda di sini sedang menjadi suppliernya Tuhan. Karena apa? Karena penyembahan yang benar itu adalah kebutuhan Tuhan, saudara. Halo. Dia adalah Allah yang sempurna. Dia pemilik segala sesuatu. Dia bisa melakukan segala sesuatu, tetapi Dia mau saya dan Anda di tempat ini memiliki tugas yang tidak boleh berubah, menyembah Dia. Aneh rasanya kalau Tuhan menyembah dirinya sendiri. I have decided to follow myself. Aneh rasanya. Nanti Tuhan akan berkata begini, buat apa dong aku ciptakan engkau? Amin, saudara. Dengan satu tujuan, kau penuhi kebutuhanku. My need, it's a God's need. Itu adalah kebutuhan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan butuh itu dan saudara bisa mencukupinya, berarti Anda supplier Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah, never stop to worship God. Jangan pernah berhenti. Saya tuh kalau berhenti, kalau udah gitu, enak deh. Gitu. Jangan berhenti. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Capek nih Tuhan. Berhenti ketika Anda sudah berjumpa kepada Tuhan. Berhenti ketika Anda sudah mensuplai Dia. Nah, saya berani katakan, itu bahasa-bahasa dari banyak bangsa di dunia ini yang dipakai, masuk dia. Aneh. Tiba-tiba Anda lagi menyembah gitu, tiba-tiba masuk tuh bahasa Jepang yang Anda nggak tahu. Padahal Anda lagi ngomong, I have decided, berubah tuh. Dengan keluhan dan bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Anda akan rasakan sekujur badan Anda itu ringan dan dipenuhi dengan aliran listrik. Miliki pengalaman itu. Dan waktu Anda berhenti, aduh senangnya minta ampun. Kenapa? Udah lupa dengan masalah. Begitu udah berhenti terus malaikat Tuhan, terus apa bagaimana dengan jodoh? Nggak pikirin. Kenapa? Anda sudah mensuplai Dia dan Tuhan akan mensuplai Anda double. Jodohnya nggak satu, boleh pilih. Amin, saudara. Boleh pilih, ya. Kalau cuma satu, ya pas-pasan. Boleh pilih, bukankah hidup kita melimpah, bukan pas-pasan. Saya dulu dapat pilihan 3. Habis, bukan saya sombong gitu, umur 16 tahun udah. Cuma bedakan lagunya, tapi nggak apa-apa kan, yang penting hatinya hancur, fokus, sungguh-sungguh. Jangan Anda pikir lagu begitu nggak bisa dibawa penyembahan. Dapat jalan sendiri, malah lebih syahdu. Tuhan, apalagi lagi miskin, susah tambah. Tolong padaku. Padahal nggak ada di chord itu. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Masuk lagu yang sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. 20 tahun lakukan itu. Sejam aja Anda dapat segalanya, apalagi 20 tahun. Haleluya. Saya udah lupa berapa puluh ribu kali saya ucapkan itu. Haleluya. Kalau Anda mau umur panjang, kalau Anda mau tarikan nafas panjang, kalau Anda mau suara panjang, ada dalam penyembahan. Haleluya. 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 Bengek hilang. Amin saudara? Nggak ada tuh orang yang punya haleluya. Kalau dia betul ada dalam penyembahan dari penyembahan yang benar, penyakitnya hilang. Jadi yang saya pertama mau katakan buat saudara, dia sedang mencukupi, dia memenuhi kebutuhan Tuhan, yaitu selalu mau dipuji dan disenangkan dengan penyembahan kita. Dia cari yang seperti itu. Dia lagi cari. Karena apa? Langka. Kalau saya lagi susah, udah saya langsung datang ke tempat di mana saya suka menyembah tuh. Saya namakan itu the dark room. Saya nggak mau pakai lampu, biar suasananya syahdu. Saya taruh itu kepala saya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidupku yang selalu Kau jagai Tuhan. Aku dipelihara oleh-Mu selama-lamanya Yesus. Rasa takut hilang. Begitu Anda bangun, Pak bayar listrik entarnya. Nanti mati Pak, aku bisa melihat dalam kegelapan. Nanti kalau PLN cabut, oh Tuhan pemilik daripada PLN. Segala sesuatu ada dalam tangan. Benar. Mungkin you're laughing. Pernah satu saat, Pak duit tinggal 2.000, Tuhan akan berkati sampai 2 juta. Bagaimana caranya? Aku juga nggak tahu bagaimana caranya. Ada SMS masuk. Pak Pendeta ada di mana? Orang kalau susah begitu. Kata-katanya pendek. DRMH di rumah. Ngapain? SJ, artinya saja, nggak ngapa-ngapain. Pak Pendeta, kita makan yuk. Harus. Saya jawab begitu, harus. Jadi harus diundang saya gitu. Kapan? Besok, lusa, minggu depan. Saya bilang SKRG, sekarang. Oh bisa ya Pendeta? Bisa. Ajak istri yang amin. Terus saya jawab lagi, bagaimana dengan anak-anak? Oh iya, emang anak-anak ada? Ada. Berempat. Duduk. Duit tinggal 2.000 perak. Duduk manis, kalau udah 2.000 perak duduk harus manis. Jangan bikin gerakan yang mencurigakan. Saya bilang sama anak saya, main-main ya. Karena Bapak cuma ada duit 2.000. Jangan tumpahin kecap, itu 14.000. Jatuhin garam itu 2.500. Udah, tenang aja. Langkah harus ya, hati-hati, duduk, jawab, hati-hati. Sekolah di mana? Pikir dulu, pelan-pelan, pikir. Makan, kalau perlu tuh sendok dan garpu jangan bunyi.
Terus tiba-tiba, ini Pak Pendeta saya, masih ingat nggak waktu Pak Pendeta waktu khotbah itu? Yang mana ya? Saya bilang, itu yang Pak Pendeta bilang dalam kesusahan bla bla bla. Oh, dalam hati saya, aduh gue lagi susah lo ngomong kesusahan. Jadi saya jawab gini, iya. Tahu nggak Pak Pendeta? Waktu Pak Pendeta ngomong itu saya aminkan dan sekarang saya diberkati, semangat. Betul, saya masih ingat itu. Saya masih ingat. Saya ingat banget itu, sampai hari ini saya ingat. Hari Minggu kan itu dibilang Kemis, ya kurang lebih Minggu Kemis lah. Nah, hari ini Pak Pendeta, saya mau memberkati. Waduh, dua anak saya dia lihat. Aduh Kak, Dek ya, ini Papa nih selalu memberkati Om dengan firman. Saya udah gak sabar aja gitu. Terus begitu dia selesai, Pak Pendeta, ini ada sedikit buat Pak Pendeta. Saya tadi mau bilang, kenapa gak banyak? Begitu selesai semuanya. Anak-anak saya terus dilihat, kamu udah ada itu, handphone dulu, apa namanya itu, iPhone 5 gitu. Kamu udah ada itu? Mereka jawab, itu yang saya ajar. Belum, belum. Belum, gitu. Saya terus bilang, shh. Terus mereka bilang, kan benar Papa belum beli, ini emang belum. Terus dia bilang, nanti Om yang belikan ya, nanti Om belikan. Terus dia bilang, iya kata Om, kata Papa juga begitu, pasti Om yang akan belikan. Terus dia keluar, dia panggil, dia punya apa namanya, asisten gitu, ajudan. Terus dia bilang, waduh kalau orang kaya begitu, kalau ngomong suka nggak jelas. Dia yang punya telepon, dia yang punya ajudan, saya yang mau tahu. Saya tadi mau bilang kurang jelas Pak, kurang jelas Pak. Jelasan dikit Pak, kalau nggak salah terimanya. Nggak salah terima, itu ajudan. Dia bawa itu bungkusan. Terus dia bilang, ini buat kakak satu, buat dedek satu. Hampir saya mau teriak, istri saya bagaimana? Dan kami pulang, kami diberkati. Terus dia bilang begini, oh iya Pak Pendeta mau bikin Natal ya? Iya. Oh, Pak Pendeta kalau begitu saya mau beli undangan dan ini saya kasih 80 juta untuk undangan yang pertama. 2.000 perak Tuhan bisa ubah. Jangan Anda pulang ke rumah Anda taruh 2.000 perak di pangkuan. Dalam nama Yesus. Berubah jadi iPhone 5, dalam nama Yesus. Yang saya maksud jadi penyembah yang benar. Yang kedua, not only God's need yang Anda bisa kerjakan dan bisa peroleh. Yang kedua, coba kita lihat di dalam Yohanes Mazmur pasal yang ke-22. Ini juga ayat yang sangat terkenal bukan? Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Mari baca bersama-sama saudara. Tanpa membaca dan melihatnya Anda sudah hafal ini ya. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kita adalah Israel rohani. Amin saudara. Jadi pada saat kita sedang memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang bukan menyemayamkan Tuhan, tetapi Tuhan bersemayam di situ. And God dwells there. And God abide there. And God lives there. Or God present there. Jadi kita sedang menghadirkan hadirat Allah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kenapa itu bisa mujizat terjadi? Ada hadirat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kalau ada kehadiran Tuhan, kita aman. Setuju nggak? Saya kalau makan sama teman saya tuh yang saya tahu punya kapasitas, aman.
Anak saya suka, papa kita mau makan di mana sih Pak? Di itu ya Pak, di restoran Jepang. Shh, udah deh, restoran Jawa aja. Aduh Pak, Jepang aja Jepang. Udah makanan Jawa sayang. Aduh bedanya jauh, tipis. Jawa sama Jepang tipis. Makanan Jawa aja. Jepang tuh mahal. Udah papa, udah lama, udah 2 minggu. Dedeknya di sebelah, iya Pak, iya Pak, iya. Saudara-saudaranya yang lain juga, oh boleh juga itu Om, boleh juga. Akhirnya saya minoritas, mereka mayoritas. Ya udah kita makan di restoran Jepang. Tuhan baik. Saya ke WC, terus saya ketemu dengan sahabat saya. Kenapa pendeta ini ngapain? Saya jawab kenceng langsung, makan. Terus saya bilang, udah makan belum? Terus dia bilang, ini lagi mau cari makan. Ya udah gabung sama kita. Ya gabung sama kita. Nah saya juga nggak mau seperti teman saya. Teman saya itu kalau ada lihat orang yang potensial, dia lagi makan terus dia panggil, Pak, bro, apa kabar? Halo, gitu. Terus dia duduk ya, terus tiba-tiba, ayo mari kita berdoa. Dan teman saya suka begini, oh Tuhan terima kasih untuk terkirimnya orang ini. Dan juga yang memberkati kami Tuhan. Waduh, saya kadang-kadang suka nggak enak hati gitu kalau ada orang doa begitu. Dan Engkau berkati Tuhan, dia yang telah menangani makanan ini, kok jadi begitu gitu. Kayaknya orang ini bilang, enggak deh, gue gak mau bayar gitu. Nah, terus teman saya bilang, kita mau lagi cari makanan, terus ayo kita makan gabung mau, di mana? Di restoran Jepang. Telepon istrinya, telepon anak-anak, oh mau, ada Yohan di sini. Makan sama-sama. Saya bukan terus merendahkan diri saya, enggak. Karena saya tahu kalau saya makan sama dia, saya nggak pernah bayar. Bukan nggak pernah, nggak boleh. Udah berusaha gitu bayar, udahlah sekali, nggak boleh. Dia suka bentak saya, nggak boleh Pak Pendeta. Saya suka jawab, siapa yang mau paksa? Nggak ada yang mau paksa. Saya makan sama dia 23 tahun, nggak pernah saya bayar, nggak boleh. Ini mereka tahu. Enggak pernah. Dalam sejarah hidup saya mau bawa siapa aja, berapa orang, kalau ada saya nggak boleh bayar. Artinya begini loh, jadi saya senang kalau dia hadir. Gitu kan, terjemahannya kan begitu. Ya, pokoknya kalau saya lihat dia, aduh keberuntungan menyertai aku gitu. Coba Anda pikirkan dengan baik, dengan through your worship, dengan penyembahanmu, Anda sedang hadirkan Tuhan. Aduh. Nah kalau Tuhan sudah hadir, sesuatu pasti terjadi kan? Pasti terjadi. Entah itu perubahan, entah itu berkat, entah itu pertolongan, pasti terjadi. Through your worship, dengan penyembahanmu, Anda sedang mengundang hadirat Tuhan. Anda sedang membuat kursi buat dia duduk. Dan kalau dia sudah duduk bertakhta, di takhtanya yang hidup itu, maka hidup kita jauh lebih hidup. Yang ketiga, ada apa di balik kuasa penyembahan itu? Kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, juga ayat yang terkenal. Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-25 dan 26. Ayat 25 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada apa di balik kuasa penyembahan itu? Yang pertama adalah kita sedang mengundang atau kita sedang mencukupi kebutuhan Tuhan. We become His supplier. We supply Him. Yang kedua, ada apa di balik kuasa penyembahan? It's God's place, God's presence upon you. Hadirat Tuhan ada dalam kita, menaungi dan mengurapi kita. Yang ketiga, ada apa di balik the power of worship? Yang ketiga, it's God's work or God's deed. Pekerjaan Tuhan yang ajaib itu
akan kita lihat. Amin saudara. Mujizat itu akan kita rasakan. Jadi jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Masih ada mujizat dalam penyembahan. Keponakan istri saya ada dalam masa cedera. Dia ini seorang atlet senam junior nasional. Kemarin beberapa minggu atau bulan yang lalu dia terjatuh ketika sedang dalam latihan. Dia itu senam lantai ya, senam lantai bukan ngepel. Ini senam lantai bener, dia bisa salto dan dia bisa kayak bola. Nah, satu kali saya sempat berbincang-bincang. Dia suka tanya begini sama saya, Pak D, kan dia orang Jawa, Pak D, aku ini menurut Pak D kata Tuhan hidupku, rencana Tuhan dalam hidupku apa? Apakah saya harus jadi atlet seumur hidup? Saya bilang, kalau Pak D pikir ya, rasanya nggak ada atlet senam sampai umur 30-40 tahun. Tulangnya udah kaku. Mana? Terus yang kedua, olahraga di Indonesia ini rasanya belum sampai terus menerus. Kecuali ada cabang-cabang khusus. Dan khusus untuk senam, saya bilang sampai hari ini sih belum ada pesenam yang wow, mendunia. Belum. Bulu tangkis iya. Ya. Terus cabang-cabang tertentu iya, tapi senam enggak. Jadi menurut Pak D, Tuhan dalam Pak D, kamu tuh karena Pak D lihat selama 2 tahun ini selalu aja ikut Pak D. Saya kalau kebaktian Minggu, dia nih udah hari Sabtu udah di rumah. Dari Ragunan ke rumah. Terus lalu kalau hari Minggu pagi udah bangun, terus katanya hari Sabtu, Pak D, pelayanan di mana besok? Intercon. Nah, dia udah tahu nih 5 kali. Jadi pagi dia udah bangun setengah 6, jam 6 dia udah siap duduk di kursi makan. Nanti kita jam 6:15 atau setengah 7 kita jalan. Karena begitu terus tiap minggu, sampai sepanjang tahun. Sehingga akhirnya Tuhan katakan kepada saya, sampai-sampai banyak orang pikir itu anak saya. Bapak bohong ya Pak, bilang anaknya 2, 3 ya Pak. Dari mana Bapak tahu? Itu anak bukan, itu ponakan istri saya saking deket. Dan dia selalu mau duduk di sekitar kita. Dan selalu dalam tayangan-tayangan multimedia dia suka disorot. Oh dia suka. Kadang juga bikin malu sedikit ada. Karena begitu udah berhenti tau ngadep tembok. Saya suka bilang balik gitu. Panggung di depan. Nggak sadar Pak D. Finally saya bilang, kayaknya rencana Tuhan dalam hidupmu kau harus jadi hamba Tuhan. Nah, pernyataan itu suka ditolak. Ya khususnya ya keluarga tuh suka bilang yang di Surabaya. Loh masih remaja, masih jalan panjang toh, Pak Dek. Gitu. Jadi saya suka bilang sama dia, udahlah kamu jadi atlet dulu. Dia bilang, Pak Dek, aku mau kayak Pak Dek. Aku suka lihat Pak Dek khotbah, aku mau jadi hamba Tuhan. Terus dia suka nekat, sekarang aja. Kau harus juga sekolah Alkitab dulu, kau belajar bahasa Inggris dulu, kau selesaikan sekolahmu dulu gitu. Nah, dan hari ini dia mau seperti itu. Dia mau apa yang saya katakan. Tapi banyak juga yang kritik, belajar loh, kamu harus belajar. Jadi atlet. Jadi saya kan bukan orang tuanya. Jadi saya mundur pelan-pelan. Daripada kita ribut gitu. Orang tuanya pernah bilang, bener Pak D, dia harus jadi hamba Tuhan, kok masih muda loh, masih muda. Terus saya bilang, apakah kamu kasih sudah tua? Lagi muda kau harus kasih. Ya tapi masih jalannya masih panjang.
Ya saya mau bilang, sudah. Kalau dia nggak mau, masih banyak orang di interkon yang mau. Ya ini ngomong aja conversation, nggak sampai apa kasar-kasar, tidak. Saya bilang, oh ya udah, kalau itu ya udahlah. Ya itu kan saya cuma pikiran saya. Something happen. Dia dalam latihan, dua salto ke belakang, setengah ke tanah. Sut, toto, kena tulang kedudukan. Begitu kena, pusing satu keluarga. Tadi saya mau ngomong, jadi atlet aja, jadi atlet. Biar tulang ekor udah begini, jadi atlet aja. Terus baru mereka bilang, Pak D, apa ini Aven ini memang Tuhan panggil? Baru sekarang. Ini panggil dua pengertian. Panggil jadi hamba Tuhan atau panggil benar selamanya? Enggak, panggilan itu masih ada, masih. Terus dia nanti jadi cacat? Enggak. Nah, saya bilang sama dia, Pak De, ada rasa-rasa sakit, dibawa ke dokter sudah, dibawa ke tukang urut sudah, hanya dibawa ketiga yang belum, tapi yang paling utama Tuhan. Pak De, saya harus bagaimana ya Pak De? Saya bilang ya bagaimana, jalanmu juga harus oke, jangan jalan gini-gini. Terus saya bilang, enggak, ini sembuh nggak? Sembuh. Caranya bagaimana? Setiap malam kau harus menyembah Tuhan. Nah dalam penyembahan itu, kau Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Pakai itu counter pain. Sambil urut-urut. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Kau angkat tinggi Tuhan, baru masuk penyembahan. Kau sembuhkan tulangku Tuhan, tulang yang aku tidak lihat, tapi Kau lihat ada di belakang Tuhan. Aku cuma lihat di ronsen ternyata, saya bilang dengan pujian penyembahan kau pegang, dengan kuasa Tuhan. Sekarang saya suka tanya, bagaimana rasanya? Sudah agak-agak baik. Jangan pakai agak-agak. Berarti itu masih jauh. Bilang aja, sudah baik. Dan saya suka bilang, banyak duduk untuk ibadah. Suka dia bawa itu, bantal yang dari rumah. Anda jangan bilang, ini anak kecil belanja aja. Bukan, itu bantal. Saya bilang, nanti sembuh. Tapi sedang diajar orang bahwa kalau Tuhan punya mau, kita harus turuti. Dan dalam pujian penyembahan saya bilang pasti. Dokter bilang, wah ini akan cacat seumur hidup. Ya itu boleh, disiplin ilmunya bilang itu. Tapi kan Tuhan belum bilang apa-apa. Saya dengar suara Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Udah percaya saja. Kenapa? Dalam pujian penyembahan, nanti pekerjaan Tuhan bekerja dengan hebat. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Tunduk kepala, kita berdoa. Rasanya bukan sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Hanya dibutuhkan kemauan dari kami, dibutuhkan kesungguhan dari kami, dibutuhkan hati yang selalu ada penundukan, kerendahan di hadapan-Mu, hati yang pecah, hati yang selalu berharap, selalu memuliakan Engkau. Maka kami sedang ada di dalam penyembahan yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di balik penyembahan itu ada kuasa. Kuasa untuk menarik perhatian Tuhan. Karena Engkau membutuhkan penyembah-penyembah yang benar. Penyembah yang bukan hanya mengandalkan daging, tetapi yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran.
Dan yang kedua, ketika kami menyembah Engkau, ada kuasa di balik penyembahan kami. Kami sedang menghadirkan hadirat-Mu tinggal di dalam kehidupan kami. Kami sedang mengundang Engkau masuk di dalam kehidupan dan persoalan hidup kami. Dan yang ketiga, kuasa di balik penyembahan. Ketika kami menyembah Engkau, pekerjaan-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dikerjakan, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat pertolongan Tuhan, pembukaan jalan, kenaikan hidup dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu di sini, jadikan mereka penyembah-penyembah yang tangguh, jadikan mereka pemuji-pemuji, penyembah-Mu yang benar, yang dapat diandalkan. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, bisnis, usaha, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian mereka, kesehatan, pencaharian mereka Tuhan. Kau berkati perekonomian, keuangan mereka. Kau berkati juga studi, pendidikan mereka, pergaulan mereka, kesehatan, pelayanan gereja mereka. Kau berkati. Di mana saja mereka berada diberkati dan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih buat Pak Johan, sangat diberkati dengan kesaksian dan